Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan kami bertiga. Saya Muhammad Bintang Putra Arifin dengan NIM 2023 31125 dan teman saya Bakhtiar Yusuf dan M. Rifki Fatoni. Kali ini kita akan membawakan materi pohon. Ya, pohon. Lalu pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu, oke, silakan Bakhtiar Yusuf. Oke, yang pertama adalah definisi, yaitu pengertian pohon. Pohon adalah graf yang tak berarah, terhubung yang tidak memuat sirkuit sederhana. Diagram pohon dapat digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan semua alternatif pemecahan. Graf pohon terhubung yang tidak memiliki sirkuit atau loop. Pohon dalam graf terhubung tanpa sirkuit, terdiri dari simpul atau knot yang terhubung dengan tepi. Memiliki satu simpul khusus sebagai akar. Setiap simpul selain akar memiliki satu simpul induk. Kemudian simpul tanpa anak disebut daun. Sini terdapat contoh gambarnya kan. Berikutnya adalah pengertian dari hutan. Hutan merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Ciri-cirinya adalah hutan dapat direpresentasikan sebagai sebuah graf tidak terhubung. Dalam graf hutan, tidak ada dua simpul yang terhubung dengan sebuah lintasan. Yang terakhir, setiap pohon dalam hutan membentuk sebuah komponen terhubung dalam graf. Nah, ini adalah sebuah gambarnya. Berikutnya adalah sifat-sifat dari pohon, yaitu terhubung, tidak memiliki sirkuit, memiliki satu akar. Setiap simpul selain akar memiliki tepat satu induk. Dan jumlah sisi dalam pohon adalah N kurang 1, di mana N adalah jumlah simpul dalam pohon. Berikutnya ada karakteristik. Pohon memiliki struktur hierarki yang jelas. Setiap dua simpul dalam pohon dapat dihubungkan dengan tepat satu lintasan. Berikutnya memiliki representasi yang efisien dalam memori komputer. Terakhir, pohon dapat dimodifikasi dengan mudah dengan menambahkan, menghapus, atau mengubah simpul dan sisi. Terakhir ada hierarki, yaitu akar, tingkat, subpohon, keturunan, dan pendahulu. Oke. Baik, kemudian jenis pohon. Beberapa jenis pohon yaitu ada pohon merentang atau spanning tree adalah subgraf G, merupakan pohon yang mencakup semua titik dari G. Pohon merentang diperoleh dengan cara menghilangkan sirkuit di dalam graf tersebut. Jadi di sini kan ada graf G ini. Kita hilangkan beberapa sisi, berapa garis supaya dia menjadi sebuah pohon merentang. Dan contoh penggunaannya itu topologi jaringan. Pohon merentang dapat digunakan untuk mempresentasikan topologi jaringan seperti jaringan bus, bintang, dan cincin. Kemudian ada bioinformatika. Pohon merentang dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan evolusi antar spesies. Kemudian ada pohon berakar. Pohon berakar atau rooted tree adalah struktur data yang fundamental dalam ilmu komputer dan matematika diskrit. Pohon berakar memiliki beberapa karakteristik yang penting yang membedakannya dari struktur data lain. Kemudian aplikasi pohon berakar.
yaitu sistem file, struktur folder dan subfolder dalam sistem file komputer, basis data, representasi hubungan antar entitas dalam basis data, kemudian di algoritma pencarian data yang efisien seperti DFS, Depth First Search, dan BFS, Breadth First Search. Kemudian jaringan komputer, representasi topologi jaringan dan perutaan data. Kemudian kecerdasan buatan, pembuatan model, pembelajaran mesin, dan pohon keputusan. Jenis pohon. Kemudian ada pohon terurut. Pengertiannya yaitu pohon terurut adalah jenis pohon berakar di mana urutan anak-anak dari setiap simpul memiliki makna tertentu. Dalam pohon terurut, anak-anak dari setiap simpul selalu diurutkan berdasarkan nilai dan properti tertentu. Kemudian sifatnya, pencarian data yang berefisien dalam pohon terurut, memasukkan dan menghapus data, kemudian dapat digunakan untuk berbagai operasi lain. Jenis-jenisnya yaitu pohon pencarian biner, pohon heap, kemudian pohon MRI terurut. Penggunaannya untuk kompresi data, itu algoritma kompresi data seperti Huffman coding menggunakan pohon terurut untuk membangun struktur data yang efisien. Kemudian di kecerdasan buatan, pohon terurut digunakan dalam berbagai algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan seperti pohon keputusan atau decision tree. Lalu jenis pohon yang berikutnya yaitu pohon biner atau pohon berakar, yang dimana setiap simpulnya bercabang mempunyai paling banyak N buah anak, disebut pohon N ARY. Pohon N ARY dikatakan teratur atau penuh, full, jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N anak. Nah, aplikasi pohon biner yaitu kompresi data. Algoritma kompresi data seperti Huffman coding menggunakan pohon biner untuk membangun struktur data yang lebih efisien. Lalu ada algoritma penyortiran, yaitu pohon biner digunakan dalam beberapa algoritma penyortiran seperti HepSort. Lalu yang terakhir ada kecerdasan buatan, yaitu pohon biner digunakan dalam berbagai algoritma pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan seperti pohon keputusan atau decision tree, sama seperti tadi. Lanjut, itu operasi dasar. Yang pertama ada traversal, yaitu mengunjungi setiap simpul atau node dalam pohon tepat satu kali. Lalu pencarian, yaitu menemukan simpul tertentu dalam pohon berdasarkan nilai atau propertinya. Itu ada penyisipan, menambahkan simpul baru ke dalam pohon, dan penghapusan. Menghapus simpul tertentu dalam pohon. Penghapusan simpul dapat memengaruhi struktur pohon dan perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga konsistensi dan integritas data. Lalu yang terakhir ada penggunaan pohon dalam informatika. Yang pertama ada sistem file, yaitu sistem file terdistribusi menggunakan pohon untuk mendistribusikan data di antara beberapa server. Nah, pohon ini memungkinkan penyimbangan beban dan redundansi data untuk meningkatkan kinerja dan kendalian sistem file. Lalu yang kedua ada compiler, yaitu digunakan dalam compiler untuk mewakili struktur sintaksis kode program. Nah, AST ini memungkinkan analisis sintaksis dan semantik kode program serta pembuatan kode mesin yang sesuai. Yang ketiga ada grafik komputer, ya digunakan dalam grafik komputer untuk mempresentasikan struktur adegan 3D. Pohon adegan memungkinkan representasi hierarkis objek dalam adegan dan transformasi objek secara efisien. Lalu yang terakhir ada algoritma. Nah, pohon digunakan dalam berbagai algoritma lain dalam teknik informatika, seperti algoritma pencarian terluas dahulu atau breadth first search, algoritma pencarian kedalaman dahulu atau deep first search, dan algoritma komputasi geometri. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wey.